Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Intanasti SPD. Di sini saya mengikuti seri Semangat Guru 2 pada SIM PKB Ayo Guru Belajar dan Guru Berbagi. Di sini saya akan melakukan refleksi terhadap judul pada seri Semangat Guru 2, yaitu empati dan perencanaan pembelajaran. Baik, di sini ada 3 pertanyaan yang akan saya jawab. Yang pertama, apa hal baru yang Anda pelajari tentang empati dan perencanaan materi pembelajaran? Baik, menurut Dr. Rosmini AP MPSI, empati itu kemampuan untuk memahami perasaan, pikiran, dan keinginan orang lain, namun pada saat yang bersamaan tetap terpisah dengan menjadi dirinya sendiri. Kemudian empati itu dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama yaitu 0 sampai dengan 1 tahun, proses alamiah empati. Yang kedua itu empati egosentris, yaitu anak mulai bisa membedakan bahwa kesedihan itu bukan miliknya, kesusahannya sedang menimpa orang lain dan bukan kesusahannya sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu empati kognitif, pada usia 6 sampai dengan 10 tahun. Anak mulai memandang dari perspektif orang lain, khususnya orang yang sudah dikenal. Kemudian yang terakhir yaitu empati abstrak, di mana berumur 10 tahun ke atas. Empati tidak hanya ditunjukkan pada orang yang dikenal atau sering ditemui. Kemudian empati terdiri dari faktor kognitif dan afektif, di mana faktor kognitif itu berasal dari dirinya sendiri dan faktor afektif itu berasal dari orang lain, dan dia berusaha untuk memahami kondisi atau kejadian yang dialami oleh orang lain tersebut. Yang berikutnya itu manfaat empati dalam pembelajaran. Yang pertama, dapat mengerti perasaan, pikiran, dan keinginan orang lain termasuk siswa yang kita hadapi. Kemudian bisa menerima orang lain dengan apa adanya, menyadari kalau ada perbedaan. Kemudian bisa memandang suatu keadaan dari sudut pandang orang lain. Dan yang terakhir, bisa mengantisipasi situasi sehingga dapat memiliki atau menentukan sikap yang sesuai. Jika tidak ada empati dalam pembelajaran, hubungan interaksi peserta didik dan guru itu tidak baik ya. Kemudian proses pembelajaran tidak efektif karena hanya monoton dengan pembelajaran tapi tidak punya rasa empati terhadap peserta didik. Kemudian guru hanya fokus mengajar target pembelajaran dan siswa tuh tidak respect terhadap guru atau enggan bertanya karena merasa bahwa gurunya tidak mempunyai rasa empati, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, bagaimana lembar aksi membantu Anda untuk melatih empati? Kebetulan pada lembar aksi 1 terdapat beberapa tahap. Yang pertama untuk membantu melatih empati, yaitu yang pertama adalah kontak mata. Jadi ketika kita berbicara atau berdiskusi dengan peserta didik, kita bisa saling kontak mata. Kemudian yang kedua yaitu respon yang sesuai. Yang ketiga yaitu menghindari gangguan, seperti gangguan handphone kita. Jadi kita tidak terganggu apabila banyak orang yang menghubungi kita. Kemudian gangguan seperti ada suara-suara dari luar atau kebisingan dan lain sebagainya, kita bisa menggunakan ruangan yang tenang, kedap suara. Jadi ketika kita melakukan suatu diskusi itu dapat mencurahkan atau menceritakan dengan senyaman mungkin. Kemudian yang keempat, mengajukan pertanyaan. Jadi ketika ada suatu hal yang mengganjal kita terhadap diskusi tersebut, kita bisa langsung menanyakan dan bisa langsung dikonfirmasi. Kemudian yang kelima adalah parafrasa. Parafrasa itu menanyakan kembali hal yang udah dijelaskan. Jadi kayak kita memberi penekanan terhadap hal yang sudah diceritakan. Kemudian yang keenam, tidak memotong pembicaraan. Jadi kita tidak boleh memotong pembicaraan orang lain ya. Yang ketujuh adalah transisi peran, yaitu kita bisa merasakan apa yang ia ceritakan dan kita bisa mengalaminya dan sebaliknya. Kemudian, apa tips Anda untuk para pengajar menerapkan empati dan perencanaan materi pembelajaran? Jadi, yang pertama bisa melakukan asesmen diagnostik sebelum proses pembelajaran dilakukan.
sesuai dengan kebutuhan, untuk memetakan kebutuhan peserta didik. Yang kedua itu peka. Peka itu proses pembelajaran diskusi yang dirasakan seperti apa yang diinginkan peserta didik, kita itu tahu. Kemudian menjadi pendengar yang baik, dan yang terakhir adalah konsisten terhadap aktivitas tersebut. Jadi kita tidak hanya 1-2 kali, tapi terus melakukan suatu aktivitas tersebut untuk melakukan empati pada perencanaan pembelajaran. Baik, itu 3 refleksi yang saya ikuti pada bab empati dan perencanaan pembelajaran. Bapak Ibu guru sekalian bisa mengikuti seri Semangat Guru 2 untuk melakukan aktivitas-aktivitas dan mendapatkan ilmu dalam mempelajari bab-bab yang ada di seri Semangat Guru 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.